Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Anggun Nurmilasari dan rekan saya Yudi Lutfi Saputra. Di sini kami dari kelompok Sistem Koperasi Simpan Pinjam Perusahaan. Nah, yang dimana saya sendiri di sini akan menjelaskan mengenai tabel RBS-nya terlebih dahulu. Tabel RBS yang kita buat ini sesuai dengan apa yang telah kita buat di WBS sebelumnya, di tugas sebelumnya. Jadi kita lanjutkan ke RBS, yang dimana RBS ini mengenai sistem koperasi simpan pinjam perusahaan. Nah, yang pertama di sini ada risk breakdown structure, dimana di sini ada terbagi menjadi 5. Yang pertama ada kepatuhan regulasi. Yang kedua, ada pengembangan SDM. Yang ketiga, teknologi informasi. Yang keempat, sistem simpan pinjam. Dan yang terakhir, manajemen proses. Nah, di dalam masing-masing poin di sini juga memiliki beberapa poin di dalamnya. Kita melihat dari poin pertama, ada kepatuhan regulasi, di mana kepatuhan regulasi ini memiliki beberapa poin juga, di mana itu ada audit internal, penyesuaian sistem, pelaporan regulasi, risiko hukum, pemeriksaan berkala, dan juga manajemen kontrak. Nah, juga ada di pengembangan SDM. Di sini juga ada beberapa poin lagi, yaitu ada pelatihan karyawan, program pengembangan, peningkatan keterampilan, rekrutmen tenaga, pemilihan karyawan, dan integrasi tim. Nah, terus di yang ketiga juga di teknologi informasi juga memiliki beberapa poin, di mana diantaranya yaitu ada upgrade sistem, security measure, akses data terbatas, pemantauan ancaman, implementasi perubahan, dan juga pengujian perangkat. Nah, terus di yang keempat juga itu di sistem simpan pinjamnya itu juga memiliki beberapa poin, yaitu ada implementasi sistem, pelatihan karyawan, migrasi data, persiapan proyek, pemetaan risiko, dan juga identifikasi mitigasi. Dan yang terakhir juga ada manajemen proses. Manajemen proses di sini juga memiliki beberapa poin, diantaranya pengawasan operasional, perbaikan proses, monitoring kinerja, pengendalian keuangan, verifikasi transaksi, dan juga pengelolaan anggaran. Nah, itu adalah contoh gambar RBS yang telah kita buat sesuai dengan apa yang telah dikerjakan sebelumnya. Lalu setelah itu kita membuat berita acara dan juga laporan penutupan, yang dimana ini adalah hasil dari apa yang telah kita kerjakan. Untuk yang pertama kita membaca berita acaranya terlebih dahulu. Sebelumnya ini laporan berita acara dan juga laporan penutupan sudah kami buat dalam bentuk Word, lalu disimpan ke dalam bentuk PDF. Jadi kalau kami menampilkan langsung bentuk PDF itu sebetulnya sudah dikerjakan ke dalam bentuk Word. Nah, di sini kita langsung masuk saja ya teman-teman. Di sini ada berita acara yang telah kita buat, laporan pelaksanaan proyek, yang nomornya udah tertera di sana. Nah, yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Yudi Lutfi Saputra dengan jabatan manajer proyek, alamatnya Jalan Gumuru nomor 8. Nah, redaksinya selaku pelaksana proyek sistem koperasi simpan pinjam perusahaan dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen definisi proyek dan dokumen perencanaan manajemen proyek yang telah terlampir. Dengan ini, kami melaporkan bahwa pelaksanaan proyek sistem koperasi sistem pinjam perusahaan berdasarkan surat penugasan dengan nomor sekian tanggal 21 Februari 2024 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian laporan pelaksanaan proyek ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bandung 7 Januari 2024, pelaksana proyeknya atas nama Yudi Lutfi Saputra selaku manajer proyek. Lalu lanjut ada laporan penyelesaian proyek yang kedua dengan nomor sekian yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Anggun Nurmilasari dengan jabatan pemilik proyek, alamatnya di Jalan Kademangan, dengan redaksi selaku pengawas pelaksana proyek sistem koperasi simpan pinjam perusahaan dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen definisi proyek dan dokumen perencanaan manajemen proyek yang telah terlampir.
berdasarkan laporan pelaksanaan proyek nomor sekian di tanggal 7 Januari 2024 dari manajer proyek. Bersama ini kami melaporkan bahwa penyelesaian proyek sistem koperasi sistem simpan pinjam perusahaan berdasarkan surat penugasan dengan nomor sekian tanggal 21 Februari 2024 telah diselesaikan dengan baik. Demikian laporan penyelesaian proyek ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bandung 7 Januari 2024, pengawas pelaksana proyek atas nama Anggun Nurmilasari selaku pemilik proyek. Dan yang terakhir itu ada laporan berita acara penyelesaian proyek. Nah, di mana yang bertanda tangan di bawah ini yaitu atas nama Anggun Nurmilasari dengan jabatan pemilik proyek di alamat Jalan Kademangan, yang selanjutnya disebut sebagai pengawas proyek ada atas nama Yudi Lutfi Saputra, jabatannya sebagai pelaksana, alamatnya Jalan Gumuruh nomor 8, dan selanjutnya disebut sebagai pelaksana proyek. Nah, menerangkan sebagai berikut. Untuk proyeknya disebut dengan sistem koperasi sistem simpan pinjam perusahaan dengan nomor surat atau tugas dengan tanggal sekian yang sudah ditulis dan yang sudah dijelaskan dan telah selesai dikerjakan. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bandung 7 Januari 2024, pelaksana proyek Yudi Lutfi Saputra selaku manajer proyek, pengawas proyek Anggun Nurmilasari selaku pemilik proyek. Nah, ini yang terakhir juga. Itu yang mungkin sudah selesai sampai di laporan berita acara penyelesaian proyek. Setelah itu, kita lanjut ke bagian pemaparan laporan penutupan proyek dari koperasi simpan pinjam perusahaan yang telah kita buat. Nah, untuk itu saya serahkan kepada Yudi Lutfi Saputra untuk menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan penutupan proyek, yaitu dengan nama proyeknya Koperasi Simpan Pinjam Perusahaan dengan kode proyek 01 dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam Perusahaan. Yaitu di sini ada tanggal dibuatnya yaitu 26 Juni 2024 dan dibuat oleh tim proyek pelaksana. Nah, di sini ada yaitu yang pertama penyerahan proyek. Dengan penyerahan proyeknya tersebut dengan pelaksana proyek yaitu Anggun Nurmilasari dan pengawas proyeknya saya sendiri yaitu Yudi Lutfi Saputra, tanggal diterimanya pada 7 Januari 2024. Nah, untuk kontingensi atau kondisinya yaitu berhasil dilaksanakan atau berhasil terlaksana. Yang kedua ada dasar kinerja, yaitu ada objek bisnis dan juga tujuan kinerja, lalu ada hasilnya yang bisa teman-teman lihat pada tabel di gambar tersebut ya. Kemudian ada yang namanya biaya anggaran dasar. Nah, di situ ada biaya anggaran dasar yaitu pengeluaran segala macam. Kemudian bisa dilihat pada tabel itu ada staf tenaga yang sebesar sekian dengan keterangan sekian bisa dilihat pada tabel ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada laporan penutupan proyek, yaitu ada jadwal dasar. Jadi di sini tuh macam-macam lah dari rekapan kami mengerjakan proyek. Di situ terlihat juga ada ruang lingkup dan tabel-tabel, bisa dilihat lah pada gambarnya rekan-rekan. Ada banyak lah di situ tertera dari mulai selisih berapa hari, targetnya berapa lama, seperti itu. Nah, di sini ada laporan penutupan proyek. Nah, di laporan penutupan proyek ini bisa kalian lihat ya, teman-teman. Yaitu di sini ada operasi dan pemeliharaan. Nah, bisa dilihat juga pada tabel biaya operasi dan pemeliharaan tersebut ada pengeluaran untuk maintenance pemeliharaan sistem tersebut. Nah, kemudian di sini masih ada tabel-tabel lagi ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Dan di situ pun di tabel ada namanya sumber dana. Nah, dengan dana umum segala macam bisa teman-teman lihat dari jumlahnya dan juga keterangannya seperti apa. Nah, nomor 7 pun ada sumber
daya proyek. Nah, sumber daya proyek ini merupakan siapa saja sih yang terlibat gitu, si SDM-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di bagian akhir ini juga masih ada yang namanya tabel ya teman-teman ya. Nah, bisa kalian lihat, bisa rekan-rekan lihat. Ada juga dokumentasi proyek yang sudah ditabelkan. Ada laporan, dokumen, segala macam, media yang dipakai, segala macam bisa teman-teman lihat. Kemudian ada pembelajaran. Nah, di situ juga bisa rekan-rekan lihat tabel-tabelnya yang berisikan penyelesaian masalah, pembahasan, referensi, dan segala macam, dan tindakan koreksi. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga ada tabel teman-teman, namanya persetujuan, segala macam, tanda tangan, tanggal. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili Anggun Nurmilasari, undur pamit diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.